Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Mobil ini kalau bisa ngomong, dia itu ngikuti omongannya Pak Jokowi. Direndah-rendahin, saya diam. Dijelek-jelekin, saya diam. Dihina-hinain, saya diam. Tapi di Garasi Mobil Semarang, saya akan melawan. Parodi Pak Jokowi, bosku. Nah, unit mobil ini punya konsumen kami, Om Fendi dari Magetan, Innova Diesel tipe E 2005, yang ingin melawan hinaan-hinaan, cacian-cacian orang yang merendahkan mobil tua ini. Di Garasi Mobil Semarang, kita makeover jadi mewah dan berkelas. Nah, ini mobil kalau kembali ke Magetan, tetangga taunya, wih, Om Fendi beli mobil baru, gila. Ya gimana? Udah beda, bos. Bentuknya beda, warnanya beda. Cuma nopolnya doang yang sama. Casingnya menyeluruh, udah berbeda. Nah, inilah hasil karya seni kerajinan tangan. Nih, Garasi Mobil Semarang, bosku, dari tim modifikasi kami. Nah, unit mobil ini sudah selesai kurang lebih 30 hari kerja. Antrian di bulan Juli, selesai di bulan Agustus. 30 hari kerja terselesaikan dan detail sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu nih, list kerjanya nih ada di samping saya ini. Nah, ini ada list kerjanya detail sekali, lengkap. Dari part upgrade apa saja yang kita ganti, list kerja yang diinginkan konsumen apa saja kita catat, kita berikan informasinya lengkap kepada tim kami. Jadi tidak ada yang tertinggal. Karena memang unit mobil ini fokus lebih ke eksterior bodi saja, interior tidak kami sentuh. Cuma kita lakukan proses finishing salon detailing. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, list kerjanya ada di samping saya ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk, tidak banyak cang-cengcong, langsung lihat video ini dari awal sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari, bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, bosku, jadi di sini unit Innova ini kita perlihatkan dulu penampilan sebelum kita lakukan proses upgrade, restorasi hingga repaint. Nah, di sini ada beberapa titik bodi yang keropos, di mana titik keropos itu sudah kita lakukan proses las keropos ya, di bagian pintu supir dan juga ada di bagian trisplang bodi sebelah kiri bawah. Nah, nanti kita perlihatkan bagian yang sudah kita lakukan proses las keropos. Mohon maaf banget ketika proses las keropos tidak ada bukti autentik video proses pengerjaannya ya. Nah, di sini unit mobil basicnya 2005 tipe E manual diesel warna hijau metalik ya, atau biasa disebut warna hijau telur asin ya. Nah, di sini nanti kita upgrade model Barong 2015 serta kita rubah warna menjadi warna grey 2015. Oke, jadi di sini di proses awal kita melakukan proses pembongkaran item spare part yang lama dari kap mesin, fender, headlamp, bumper depan, bumper belakang, hingga tiang dudukan bagian bumper serta grill nanti kita akan rubah. Nah, di sini nanti kita upgrade menyeluruh depan dan belakang. Apabila semua item spare part itu kita pasangi, total itu ada 22 item part. Tapi nanti tidak langsung kita lengkapi semua, karena unit mobil nanti akan dikerjakan di proses pendempulan hingga pengecatan dahulu. Jadi nanti di sini kita upgrade di bidang-bidang part yang utama seperti fender, kap mesin, tiang dudukan depan, bumper depan hingga bumper belakang. Serta nanti kita melakukan proses penyetingan ulang yang presisi dan rapi. Nah, nantinya setelah kita upgrade, unit mobil akan lanjut untuk proses pengerokan beberapa panel yang body catnya kondisinya parah.
Setelah proses upgrade selesai, selanjutnya unit mobil kita lepasi item part eksterior meliputi spion, headlamp, stop lamp, karet-karet, handle pintu, pelipit kaca. Kita lepasi semua karena di sini nanti unit mobil akan lanjut untuk proses pengerokan beberapa titik dan juga proses pendembulan hingga epoksi dan pengecatan. Nah, di sini panel pintu bagian sisi kiri, sisi depan kiri dan belakang kiri itu catnya mengkorok parah. Nah, di sini kita lakukan proses pengerokan pada dua panel tersebut. Sebenarnya kondisi body cat dari mobil ini tuh pernah cacatan ulang, tapi bahannya tuh bahan bener-bener jelek. Ini tuh sebenarnya harusnya dikerok total, tapi di sini tuh konsumen minta tolong kami untuk Mas Robi, keroknya pilih-pilih aja yang paling parah aja, yang lainnya jangan kerok karena budgetnya minimalis. Tapi bisa nggak sih dimaksimalkan? Nah, di sini akhirnya saya harus memutar otak, harus mencari cara lain. Makanya itu saya cuma melakukan kerok di dua panel, pintu depan kiri dan belakang kiri, di mana kondisinya cat mengkorok parah. Nah, selain itu agar hasil cacatan kami itu bagus, awet dan tahan lama, di sini kita lakukan proses epoksi 3 kali. 2 kali epoksi primer, nanti 1 kali epoksi filler. Biasanya tuh kita proses epoksi hanya 2 kali saja setelah proses dempul, epoksi primer dan filler. Tapi di sini kasusnya beda karena kondisi body cat yang busem parah dengan bahan yang jelek bawaan dari mobil ini. Makanya itu kita lakukan proses epoksi primer 2 lapis sebelum tahap pendempulan. Nah, di sini untuk bahan bumper depan dan belakang, karena bahannya bumper baru, di sini kita lakukan proses penimpaan PP primer plastik atau lem perekat agar nanti ke depannya cat itu tidak mudah terkelupas. Baru setelah itu kita timpa epoksi primer. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan di mana unit mobil sudah dibungkus, dimasking menyeluruh. Terus selanjutnya kita timpa epoksi primer yang pertama dengan merek Belcot sebanyak 2 lapis sebagai lapisan pertama. Nah, nanti setelah selesai proses epoksi primer ini, kita jemur, kita diamkan hingga epoksi primer itu kering maksimal. Baru setelah itu lanjut untuk di tahap pendempulan. Di proses selanjutnya, unit mobil langsung kita berikan sentuhan perataan bodi dengan teknik pendempulan oleh maestro dempul kami Cak Sud yang sudah berpengalaman 30 tahun lebih di dunia pendempulan mobil seperti ini. Nah, proses pengerjaan ini kurang lebih memakan waktu 2-3 hari. Nah, di sini untuk dempul kita menggunakan dempul Alpha Gloss yang sudah terkenal dengan kualitas dan juga harganya yang premium. Hasil bagus tidaknya proses pengecatan itu sangat tergantung sekali dari teknik awal pendempulan seperti ini, karena kalau dempulnya asal-asalan akan kelihatan bergelombang. Makanya itu tenaga Cak Sud ini yang paling mahal di garasi mobil Semarang, karena nyari tukang dempul yang berpengalaman, yang profesional di saat-saat ini udah susah. Setelah proses pendempulan hingga proses pengamplasan selesai, selanjutnya kita jemur dahulu minimal 1-2 hari di bawah terik matahari yang panas
hingga dempul itu kering maksimal. Baru setelah itu unit mobil lanjut untuk kita bungkus, kita masking menyeluruh, karena nanti kita akan menimpa epoksi 2 step, primer dan filler. Tidak lupanya sebelum kita timpa epoksi, di sini kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon dengan merek AXT untuk membersihkan debu, minyak, silikon sebelum proses epoksi. Oke, jadi di sini unit mobil kita timpa epoksi primer yang kedua sebanyak 2 lapis dengan merek Belcott. Setelah itu kita timpa kembali menggunakan epoksi second filler yang berwarna silver sebanyak 2 lapis. Jadi total epoksi yang kita timpa itu ada 3 kali. Yang pertama epoksi primer 2 lapis sebelum proses dempul. Terus setelah itu didempul, diamplas. Terus kita timpa lagi epoksi primer 2 lapis. Setelah kering kita timpa lagi epoksi filler 2 lapis. Nah, di sini salah satu trik atau cara kami dengan permainan epoksi 3 kali yang pastinya boros bahan, tapi demi kualitas jangka panjang. Karena di sini konsumen tuh mintanya tidak kerok biar ngirit, tapi pinginnya bagus. Ya udah, kita kasih cara seperti ini aja, boros bahan sedikit, tapi demi kualitas jangka panjang. Setelah penimpaan epoksi, biasanya kita jemur minimal 1-2 hari di bawah terik matahari yang panas, hingga epoksi itu kering maksimal. Selanjutnya kita amplas menyeluruh body cat luar dan dalam, hingga flat dan rata halus. Nah, setelah itu masuk ke ruangan cat untuk kita proses pembungkusan masking pada bagian yang tidak terkena cat, karena nanti unit mobil akan lanjut untuk proses cat dasaran hingga cat utama. Tidak lupanya di sini untuk segi kebersihan kita berikan tahap cleaning kedua menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan debu, minyak, silikon yang menempel pada body cat mobil tersebut. Karena apabila ada minyak atau silikon, itu akan mengakibatkan beruntus atau kerusakan saat proses pengecatan. Makanya itu tahap kebersihan sangat diperhatikan sekali. Oke, jadi di sini unit mobil itu kita timpa cat dasaran warna abu-abu sebanyak 2 lapis dengan bahan membutuhkan 2 liter cat. Nah, di sini untuk cat kita menggunakan cat bahan piu atau bakar dengan merek sekelas Niken atau Blinken. Setelah kita timpa cat dasaran, di sini unit mobil itu kita lakukan proses final cross check ulang menyeluruh. Jadi di sini kita cek, kita inspeksi body cat menyeluruh luar dan dalam. Apabila ada lubang-lubang kecil seukuran jarum, kita timpa dempul, kita amplas halus merata. Jadi nanti harus sangat seleksi sekali sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, bahwa body cat mobil itu sudah dinyatakan flat, rata, halus, tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Setelah lolos inspeksi dari final cross check ulang menyeluruh, unit mobil kita bersihkan ulang menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan sisa minyak, air ataupun debu yang menempel pada bagian body cat mobil. Nah, di sini unit mobil lanjut di tahap utama, kita melakukan repaint grade 2015 sebanyak 4 lapis, membutuhkan bahan total setidaknya 4 liter.
Nah, di sini buat teman-teman yang penasaran berapa bahan cat yang dikeluarkan untuk pembelanjaan bahan cat dari awal sampai akhir. Nah, di sini tuh total cat kita tuh pembelanjaan menghabiskan 6 liter, dari cat dasaran 2 liter, cat utama 4 liter. Jadi total itu 6 liter dikali 350.000 untuk pembelian bahan cat saja. Minimal teman-teman tuh ngerogoh kocek 2,1 juta. Di sini untuk pernis kita menggunakan merek Siken HS Premium keluaran dari pabrik AkzoNobel dengan tipe thinner extra slow reducer dengan tipe hardener slow reducer. Di sini untuk bahan pernis itu kita setidaknya menyiapkan bahan 3 paket. Nah, 3 paket pernis itu berisikan 3 liter pernis, 1,5 liter hardener, 1,5 liter thinner. Nah, apabila kita oplos jadi satu, total itu bahan yang kita siapkan untuk pernis sebanyak 6 liter oplosan. Nah, ketika kita spray ke bagian body cat mobil menyeluruh luar dan dalam, akan menghasilkan setidaknya 3-4 lapis pernis. Jadi nanti hasilnya itu tebal, wet look, yang pastinya glossy-nya maksimal. Nah, di sini buat teman-teman yang penasaran berapa Mas Robi harga pernis Siken ini, per paket itu 900.000 dikali pembelian 3 paket untuk setiap proses pengecatan mobil. Nah, di sini berarti 900.000 dikali 3 paket setidaknya merogoh kocek 2,7 juta hanya untuk pembelian pernis. Jadi apabila di total pembelian bahan cat dan pernis setidaknya merogoh kocek 5 jutaan sekian, bosku. Jadi di sini tuh ada harga, ada kualitas, dan proses-prosesnya semua juga lengkap dipertontonkan nyata. Nah, di sini untuk proses pengecatan itu dilakukan 2 hari. Di hari pertama itu kita fokus melakukan ribbon di sisi samping sekeliling mobil termasuk kap mesin hingga di bagian rongga-rongga pintu luar dan dalam. Nah, di hari berikutnya kita akan melakukan proses ribbon di bagian atap. Jadi nanti di hari berikutnya sisi sekeliling mobil ini sudah kering, kita bungkus plastik, selanjutnya kita ribbon di bagian atap. Salah satu alasan kenapa saya melakukan teknik proses pengecatan itu 2 hari demi hasil kualitas cat yang bersih. Karena kalau ngecat di bagian sisi atap, nantinya itu partikel-partikel cat itu akan berterbangan menempel di bagian sekeliling mobil. Makanya itu di sini di hari berikutnya kita baru ngeripen di bagian atap. Ya pastinya ribet 2 kali kerja, tapi di sini demi kualitas yang terbaik untuk konsumen kita. Setelah proses pengecatan hingga top coating pernis selesai, unit mobil itu kita jemur 2-3 hari di bawah terik matahari hingga kering maksimal. Baru nanti setelah itu kita lanjut untuk proses pengamplasan dan pemolesan. Nah, di jeda waktu itu kita juga mencicil project-project lainnya karena unit mobil ini rubah warna. Di bagian ruang mesin juga kita lakukan proses repaint. Nah, di sini ruang mesin itu kita lakukan proses pembongkaran beberapa item spare part yang menempel di bagian rongga-rongga ruang mesin. Setelah itu kita cuci, kita amplas halus merata hingga kotoran-kotoran, kerak-kerak yang menempel di rongga-rongga ruang mesin bersih. Setelah itu kita keringkan dan selanjutnya kita bungkus atau kita masking pada bagian-bagian ruang mesin agar tidak terkena cat. Nah, di sini untuk proses pengecatan ruang mesin itu cukup ribet karena ada beberapa bagian yang tidak bisa dilepas, makanya itu harus dibungkus, dimasking yang rapi agar hasil pengecatannya rapi dan bagus. Proses pengecatan ruang mesin seperti ini memakan waktu 3 hari dari tahap awal pembongkaran, pembersihan, pengecatan,
hingga proses pemasangan kembali semua item part yang berada di bagian ruang mesin. Selanjutnya di sini kita juga melakukan proses custom modifikasi di bagian headlamp dan fog lamp, di mana headlamp dan fog lamp ini nanti kita menggunakan Pro 7 tipe P730RS. Nah, untuk konsep di bagian headlamp, permintaan konsumen itu full black housing dengan diamond LED warna merah, dan juga nantinya untuk lampu sen kita ganti sen LED Dajjal. Nah, ini basicnya itu Innova ini tipe E, basicnya nggak ada fog lamp, makanya itu nanti untuk jalur fog lamp kita buatkan baru dengan tombol tersendiri yang nanti kita pasang di bagian dashboard. Proses selanjutnya di sini unit mobil kita amplas body catnya dengan 3 grade amplas, dari grade 1500, grade 2000 hingga grade yang paling halus adalah grade 3000. Nah, nantinya setelah diamplas menyeluruh, mobil lanjut untuk proses finishing pemolesan body cat. Nah, di sini untuk pemolesan juga ada 2 busa, menggunakan busa hard cutting dan soft cutting. Dan yang pasti kita di sini menggunakan kompon berjenis bakar agar menghasilkan hasil kualitas pemolesan yang bagus dan glossy-nya maksimal. Setelah proses pemolesan selesai, di tahap akhir finishing kita melakukan pemasangan all item part meliputi headlamp, stop lamp, spion, handle pintu, karet-karet, talang air, grill, trunk lid, semua kita pasangi, kita lengkapi. BSS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini di tahap akhir kita melakukan proses cleaning salon detailing eksterior, interior, dan juga mesin. Nah, di sini untuk eksterior body kita melakukan pemolesan step akhir menggunakan kompon premium merek Maguire Ultra Polishing Wax. Dan tidak lupanya di sisi eksterior kita juga membersihkan jamur-jamur kaca dan juga kerak-kerak yang berada di sela-sela kaca, kita bersihkan menyeluruh. Di interior jok 3 baris kita bongkar, lantai bawah, plafon, dashboard, door trim, dek-dek interior kita bersihkan menggunakan obat khusus interior yang mengandung disinfektan yang fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi nanti hasilnya itu nggak cuma bersih ataupun wangi, higienis juga karena bakteri, virus, kuman sudah terbunuh oleh obat yang mengandung disinfektan ini. Nah, nanti di akhir kita melakukan proses cleaning di bagian ruang mesin. One, and you can see. Oke bosku, jadi unit mobil ini sudah terselesaikan kurang lebih 30 hari kerja. Fokus ke eksterior bodi saja karena tidak ada modifikasi di interior dan juga tidak ada restorasi perbaikan di bengkel mesin kami. Jadi ini mobil lebih ke project upgrade dan repaint serta modifikasi di sisi eksterior saja. Sebelum itu kita akan putari dahulu bagaimana penampilan menyeluruh dari eksterior mobil ini, yang basicnya awalnya warna hijau metalik ya, hijau telur asin, kita rubah jadi warna abu-abu metalik 2015, grey 2015, mewah sekali jadi sekali. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi konsepnya ini upgrade ke model barong, modifikasi lampu, repaint jadi grey 2015. Dan penampilan sisi samping dan belakang konsepnya clean OM look saja. Tidak ada permainan-permainan lain. Jadi penampilannya bersih, standar ting-ting.
Interior tidak dimodifikasi sama sekali. Interior itu cuma kita lakukan proses salon detailing saja. Nah ini teman-teman sudah melihat ya, menyeluruh penampilan dari eksterior bodi mobil ini. Lanjut kita akan review satu persatu apa saja yang kita kerjakan. Nah setelah kita upgrade, total part upgrade yang kita ganti itu ada sekitar 22 item part dari sisi depan dan juga belakang. Selanjutnya kita custom modifikasi sesuai permintaan konsumen. Pertama, di bagian grill, permintaan beliau adalah full black glossy. Dari permintaan Om Pendi ini Magetan ya. Di bagian grill dan logo serta list cap full black glossy karena mengkombinasikan dari sisi penampilan depan dengan custom lampu Pro 7 P730 RS, headlamp dan fog lamp ya. Tapi diamondnya hanya dikasih warna merah di bagian headlamp saja agar tidak terlalu ramai. Karena kalau diamondnya atas bawah terlalu rame. Makanya itu ini mobil diamondnya warna merah hanya di bagian headlamp saja. Nah ini konsepnya full black housing dengan shroud BMW New DRL LED model warna putih setengah lingkaran. Dan pastinya untuk lampu sen kita ganti sen LED Dajjal untuk membantu penerangan. Yuk coba kita nyalakan. Nah, karena kan reflektor chrome-nya sudah kita repaint hitam ya, biar membantu penerangan. Jadi seperti itu. Nah ini konsep di sisi eksterior depan, simple seperti itu saja. Setelah di-upgrade barong, custom lampu Pro 7, headlamp, fog lamp, serta full black glossy dari sisi grill, logo, list cap, hingga power fog lamp. Nah ini mobil ketika datang sudah pakai pelek Tucson 2015, bawaan dari Innova Barong. Karena kalau tipe E generasi tahun 2005 tuh peleknya masih model kaleng. Nah ini udah diganti sama owner mobil pakai pelek Tucson 2015. Untuk konsep samping, ini konsepnya clean, tanpa ada list pintu, serta handle pintu di repaint warna body. Ini loh kinclongnya nggak ada lawan bosku, bisa buat ngaca. Inilah hasil dari seni mahakarya kami, bisa flat, rata, tidak bergelombang, karena dikerjakan oleh tukang-tukang profesional berpengalaman, diimbangi dengan bahan-bahan premium, serta teknik-teknik kerja yang detail, dan dilakukan di tempat kerja yang proper menghasilkan seni seperti ini bosku. Selanjutnya di sisi spion, biar ngirit, cuma diganti cover spion aja model LED sipit, serta kita repaint samakan dengan warna bodi mobil. Serta penggantian talang air slim ya, biar manis ini. Diganti talang air slim. Pastinya kalau nge-repaint di kami pelipit kaca 4 pintu juga diganti. Nah ini proses repaint kami detail hingga di bagian sisi-sisi dalam pintu ya. Ya sisi-sisi dalam pintu. Di bagian sini ini kita repaint detail sekali. Nah ini kita perlihatkan kepada Anda semua. Bagaimana repaint yang detail kita lakukan menyeluruh project repaint luar dan dalam. Tipe E ciri khasnya dengan interior abu-abu ya. Nah ini interior tidak kami sentuh sama sekali. Jadi cuma dilakukan proses salon aja. Karena memang mengingat budget dari konsumen. Jadi ini interior cuma di salon doang. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Interiornya tidak kami sentuh, cuma kita salon, kita bersihkan semuanya menyeluruh. Nah ini proses repaint kami detail hingga di bagian sisi-sisi dalam pintu mobil. Lanjut di penampilan belakang OM look ya, ciri khas tipe E tidak ada wiper ya. Jadinya polosan kacanya di belakang ini seperti ini. List kaca, terang led, di repaint warna body. Emblem-emblemnya ini juga udah pada jelek, kita lepas ya. Kita bersihkan, jadi konsepnya clean look. Hanya menyisakan logo Toyota saja bosku. Dengan warna black chrome. Nah ini teman-teman bisa lihat modifikasi di sisi belakang. Karena memang unit mobil ini projectnya simple sih, lebih fokus ke eksterior bodinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan unit mobil ini juga ada pengerjaan las kropos dan juga kerok di beberapa titik yang body catnya jelek dan rusak. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kita lihatkan di sisi atap ya. Jadi proses repaint kami detail di bagian atap ini juga
proses finishingnya, glossy-nya mengikuti dengan glossy dari bodi samping. Karena kebanyakan ada bengkel cat, sisi atap itu jarang dilihat, molesnya salah-salah. Tapi kalau di garasi mobil Semarang, molesnya detail sekali. Finishingnya aja detail, hingga di bagian interior kita lakukan proses cleaning. Nah, ini repaint kami, hingga di bagian sisi-sisi dalam seperti ini ya. Hingga di bagian sisi-sisi dalam seperti ini. Nah, ini P730RS 2-in-1 ya. Dus ini sebagai garansi ya. Jangan sampai hilang pokoknya. Saya memberikan edukasi ke konsumen karena garansinya berdasarkan dus ini. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan ruang mesin. Kondisinya seperti apa setelah kita lakukan proses pengecetan ruang mesin ya. Jadi di sini tuh ruang mesin kita repaint, rubah warna, sesuaikan dengan warna eksterior body. Selanjutnya finishing salon detailing. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ruang mesin, bagian rongga-rongganya kita repaint warna abu-abu. Karena basicnya kan warna hijau telur asin. Setelah kita repaint, finishingnya kita salon. Jadi hasilnya bersih seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Inilah project yang kita selesaikan, kurang lebih 30 hari kerja selesai. Sesuai dengan permintaan konsumen, sesuai dengan budget konsumen. Oke, kurang lebih seperti itu bosku review singkat dari project mobil ini. Terima kasih sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.